Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Blay Wijaya. Nomor induk mahasiswa 23300111027 dari jurusan Administrasi Bisnis Sektor Publik atau ABSP. Di video kali ini saya akan membahas topik yang penting dan relevan banget di kehidupan sehari-hari, yaitu pinjaman online. Apakah benar solusi instan atau justru jebakan finansial? Yuk kita bahas bareng-bareng supaya kita semua bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan. Di Indonesia, pinjol mulai marak di sekitar tahun 2016. Awalnya membantu masyarakat kecil yang butuh dana darurat, misalnya untuk biaya sekolah, modal usaha kecil, atau kebutuhan kesehatan. Tapi seiringnya waktu, banyak yang menyalahgunakan baik dari sisi penyedia layanan maupun penggunanya. Disinilah awal mula masalah bermunculan. Banyak yang tergiur karena prosesnya cepat, tanpa jaminan, dan uang bisa cair dalam beberapa menit. Tapi apakah semudah itu? Di balik kemudahan itu banyak orang yang justru terjebak dalam utang yang sulit keluar. Di video ini kita akan bahas apa itu pinjol, mana yang legal dan ilegal, bahayanya seperti apa, dan gimana cara biar kita nggak jadi korban. Pinjol adalah layanan peminjaman uang lewat aplikasi digital yang tujuannya baik untuk memberikan akses finansial buat masyarakat yang belum punya akses ke bank. Tapi masalahnya sekarang muncul banyak pinjol ilegal yang justru menjebak masyarakat. Mereka kasih bunga tinggi, nggak transparan, dan cara nagihnya sering nggak manusiawi. Perlu kamu tahu, pinjol yang legal itu harus terdaftar dan diawasi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Perbandingan jelas antara pinjol legal dan pinjol ilegal adalah pinjol legal itu punya izin OJK, bunganya transparan, nggak sembarangan akses kontak, proses penagihannya diawasi, dan juga level sekuritasnya tinggi. Sebaliknya pinjol ilegal itu nggak punya izin, bunganya mencekik, akses semua data HP kamu, ngancam menyebar data, bahkan mempermalukan peminjam. Kisah nyatanya jeratan pinjol dan modus operandi. Banyak orang jadi korban karena nggak tahu atau karena terdesak, tapi juga banyak yang tergoda karena pengen gaya. Contoh kasus, kita sebut aja Andre. Andre ini kerja kantoran, gajinya cukup, tapi tiap weekend nongkrong di tempat mahal, beli barang branded, semua untuk konten. Pas kehabisan uang, dia ambil pinjol 1 juta. Seminggu kemudian pinjam lagi, dan terus begitu. Dalam waktu 2 bulan, utangnya udah 7 juta. Dan saat telat bayar, semua kontak HP-nya dikirim pesan ancaman. Ini kejadian nyata buat banyak orang, dan sekali masuk susah keluar. Nggak cuma Andre, di berbagai berita kita juga bisa lihat ada pedagang kecil, buruh harian, bahkan mahasiswa yang stres karena utang pinjol. Bayangkan aja, ada yang utang 500 ribu, tapi ditagih 2 juta dalam hitungan minggu. Dan saat mereka telat bayar, semua kontak bahkan foto pribadi disebar ke teman-teman dan keluarganya. Miris sekali ya. Beberapa modus yang biasa dipakai pinjol ilegal itu, yang pertama ada bunga yang sangat tinggi, bisa 30-40% dalam 1 minggu. Yang kedua ada akses kontak tanpa izin. Yang ketiga teror dan pelecehan digital. Yang keempat direkomendasikan untuk meminjam di aplikasi lain, atau yang disebut juga snowball utang. Semuanya itu bikin korban makin depresi, malu, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan dan keluarga. Akan masalahnya itu literasi keuangan dan solusinya. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang mudah banget tergoda sama pinjol? Salah satu jawabannya adalah literasi keuangan kita masih rendah. Banyak yang belum mengerti cara ngatur uang, belum tahu bedanya keinginan dan kebutuhan, apalagi soal berbunga. Makanya sebelum pinjam uang kemanapun, penting banget bagi kita punya rencana keuangan pribadi. Contohnya begini, kalau penghasilan kamu 3 juta per bulan, silakan sisihkan minimal 10% buat dana darurat.
Jangan semua langsung dihabisin buat belanja atau nongkrong, karena pas darurat datang, sakit, kehilangan pekerjaan, atau keluarga butuh bantuan, kamu nggak perlu panik atau buru-buru cari pinjaman. Kalau memang butuh bantuan keuangan, apa alternatifnya selain pinjol nih? Koperasi simpan pinjam resmi. Yang kedua ada program bantuan pemerintah. Yang ketiga ada bank digital atau konvensional yang punya bunga lebih ringan. Yang keempat ada pinjam ke keluarga dulu atau teman dulu dengan transparansi dan komitmen. Yang penting jangan sembarangan klik aplikasi pinjaman yang muncul di iklan atau SMS. Banyak yang kelihatannya legal padahal jebakan. Jangan lupa juga untuk install aplikasi cek legalitas pinjol seperti cekfintech.id atau langsung akses website OJK. Cuma butuh waktu 2 menit tapi bisa nyelamatin kamu dari bencana keuangan. Sekarang kita bahas di sisi hukum dan dampak pinjol ini secara lebih luas. Sekarang kita bahas sisi hukumnya dulu. Indonesia sudah punya aturan yang cukup tegas untuk pinjol legal. Semua harus terdaftar di OJK dan mengikuti kode etik dari AFPI. Beberapa aturan pentingnya adalah aplikasi hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi, bukan kontak atau galeri. Biaya pinjamannya maksimal 0,4% per hari, harus transparan soal bunga, denda, dan tenor. Penagihannya harus manusiawi dan tidak mempermalukan si peminjam. Kalau melanggar, izin mereka bisa dicabut dan dikenakan sanksi hukum. Pinjol ilegal, di lain cerita ini mereka bisa dikenakan UU ITE karena menyebarkan data pribadi. Yang kedua ada KUHP pasal 368 tentang pemerasan. Yang ketiga ada UU Perlindungan Konsumen. Yang keempat ada pasal 29 UU ITE karena ancaman kekerasan. Dan di dalam sisi hukumnya, korban berhak untuk melapor ke OJK, Polisi Bagian Cyber, dan Satgas Waspada Investasi. Semakin cepat dilaporkan, semakin besar kemungkinan pemulihan hak-hak korban. Selain merugikan individu, praktek pinjol ilegal juga berdampak pada ekonomi negara. Mereka tidak hanya berkontribusi pada pajak, merusak sistem keuangan, mereka tidak berkontribusi pada pajak, merusak stabilitas sistem keuangan, dan menciptakan citra negatif bagi industri fintech yang sebenarnya legal dan membantu. OJK dan pemerintah terus berupaya memerangi mereka karena ini bukan hanya soal individu, tapi juga stabilitas keuangan nasional. Bayangkan berapa triliun rupiah yang berputar di ekosistem ilegal ini tanpa ada pengawasan dan jaminan. Bagi juga nggak ada keamanan bagi masyarakat. Sekarang kita bahas dari sisi korbannya. Banyak yang mengalami gangguan kecerdasan berat, rasa malu ekstrim, tekanan sosial dari penyebaran data, pemutusan hubungan kerja, dan bahkan keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Salah satu kasus, seorang guru honorer sampai meninggalkan pekerjaannya karena foto pribadinya disebar ke grup orang tua murid, hanya karena ia meminjam 800.000 dan belum bisa melunasi. Jadi apa yang bisa dilakukan korban? Yang pertama, tentu saja hentikan pembayaran ke pinjol ilegal. Ini dianjurkan langsung oleh OJK. Laporkan dengan bukti ke pihak berwenang. Riset ponsel, ganti SIM, hapus aplikasi. Cari bantuan hukum atau konseling, banyak lembaga bantuan hukum gratis. Dan yang penting jangan menyalahkan diri sendiri. Masyarakat juga perlu berhenti menghakimi korban. Orang yang pinjam bukan berarti bodoh atau boros. Kadang mereka sedang putus asa dan tidak punya pilihan lain. Kita perlu lebih banyak edukasi, lebih banyak empati, lebih banyak regulasi yang berpihak pada rakyat kecil. Meskipun situasinya seringkali tampak gelap dan ada banyak kisah inspiratif tentang korban yang
berhasil keluar dari jeratan pinjol ilegal. Misalnya ada komunitas pendamping korban pinjol yang memberikan dukungan moral dan informasi hukum. Mereka membantu para korban untuk berhenti membayar ke pinjol ilegal, melaporkan ke pihak berwajib, dan bahkan melakukan pemulihan psikologis. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak lembaga swadaya masyarakat dan bantuan hukum gratis yang siap mendampingi, dan jangan ragu untuk mencari bantuan, karena pemulihan itu mungkin dan kamu layak mendapatkannya. Di era digital ini, teknologi juga menjadi benteng kita. Selain cek fintech.id, pastikan juga ponsel kita punya fitur keamanan yang mumpuni. Jangan pernah mengizinkan akses ke galeri atau kontak dari aplikasi yang mencurigakan. Jadi manfaatkanlah teknologi untuk kebaikan, bukan untuk terjerat masalah. Perlu kita akui, memerangi pinjol ilegal bukan pekerjaan yang mudah ya. OJK dan Satgas waspada, investasi, terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk memberantas pinjol-pinjol ilegal ini. Namun, para pelaku pinjol ilegal ini juga terus beradaptasi dengan modus-modus baru. Oleh karena itu, peran kita sebagai masyarakat dengan meningkatkan literasi keuangan dan kewaspadaan sangat krusial dalam membantu upaya pemerintah. Ini adalah perang bersama yang harus kita menangkan. Akhir kata, saya ingin sampaikan, uang bisa dicari, tapi martabat dan mental sulit diganti. Hindari utang gaya-gayaan dan prioritaskan kebutuhan. Bijak dalam keuangan adalah investasi jangka panjang untuk hidup yang lebih tenang. Kalau video ini bermanfaat, mungkin bisa bantu share ke teman-teman atau saudaranya. Terima kasih sudah menonton. Saya John Blay Sumjaya. Sampai jumpa di